Kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, kita bersama-sama bisa berdoa dan juga bisa mempelajari firman Tuhan supaya kita boleh makin hari bertumbuh iman kita, berakar, berbuah atas. Oke. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kudus, maha mulia, yang maha pengasih, maha sabar kepada kami, anak-anakmu, jika kami tidak setia, jika kami tidak memperbaiki diri kami, makin hari semakin menyenangkan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu, Roh yang diutus oleh Yesus Kristus memimpin kami dalam kebenaran, supaya kami boleh ngerti, memahami firman, dan kami aplikasikan, sehingga kami memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus dalam hidup ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Malam ini, saudara-saudara, saya mau mengajak kita semuanya untuk belajar di kitab Kejadian yang mengenai perkembangan umat manusia setelah air bah, seperti yang dicatat atau yang tertulis di dalam Alkitab, karena dosa manusia bertambah-tambah, manusia semakin ya melakukan kejahatan yang sudah melampau batas, sehingga Tuhan Allah harus menghukum umat manusia dan juga termasuk binatang-binatang yang lain, hanya sebagian diselamatkan, masuk ke kapalnya atau bahteranya Nuh dan keluarganya yang terselamatkan karena dia mentaati perintah Tuhan, gitu ya. Oke, mari kita lihat di Kejadian pasal yang ke-9 kita akan baca mengenai keluarga Nuh terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama mempelajari dulu mengenai keluarga Nuh. Demikian bunyi firman Tuhan di pasal 9. Kita baca ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya karena telanjang, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dikatakan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan, atau blessed be the Lord, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Shem. Tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Nah, demikian pembacaan kita. Jadi dari keluarga Nuh ini, saudara-saudara, Alkitab mencatat sangat jelas sekali yang memberikan kita informasi, catatan yang sangat akurat
mengenai perkembangan manusia ke seluruh dunia ini melalui tiga anaknya Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Seperti apa yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Nah, pada waktu ya air bah telah surut dan Tuhan memerintahkan keluarga Nuh dan binatang-binatang itu keluar dari Batra, ya mereka membangun rumah untuk mereka tinggal, ya karena Nuh punya 3 anak dan juga 3 mantunya. Jadi mereka harus bisa survive, bisa hidup ya sehari-hari, memenuhi akan kebutuhan mereka. Oke, nah dari mana mereka dapat makanan? Ketika mereka keluar dari Batra, ya kita bisa menyimpulkan bahwa masih ada makanan ya yang dibawa oleh Nuh itu, ya kan? Ya untuk kebutuhan mereka sehari, tapi di samping itu mereka juga harus berusaha ya. Ya berusaha ya seperti yang kita tahu ya manusia harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya karena alam ini telah disiapkan oleh Tuhan untuk manusia dikelola dengan sebaik mungkin kan begitu. Tapi di dalam catatan keluarga Nuh ini Alkitab mengatakan Nuh ini menjadi seorang yang mengelola perkebunan anggur. Oke, pengguna atau lain menterjemahkan petani. Husbandman, terjemahan King James, husbandman, yang seorang pengelola usaha mengelola kebun anggur. Apakah ada juga yang lain yang dikelola? Pasti ada, tapi di sini catatannya diutamakannya adalah dia yang mengelola kebun anggur ya, orang pertama, manusia pertama yang menanam anggur, yang mengelola anggur gitu ya. Kenapa bisa dia tahu itu buah anggur itu adalah buah yang sangat digemari oleh manusia ya? Ya mungkin ya sebelum air bah itu memang kan kita tahu itu kan uh, Adam dan Hawa dan semua keturunan yang lain-lain itu kan ya pasti mereka adalah yang memelihara atau menanam kebun, ya menanam pertanian yang lain seperti Kain ya, dia seorang petani juga ya. Oke, tapi di sini dikatakan dia seorang pengelola anggur dan dia bikin jus anggur itu sehingga menjadi namanya minuman atau anggur kalau terjemahannya dan gitu kan ya. Oke. Nah, dia minum wine kalau bahasa ini kan wine gitu ya. Wine kan dari jus anggur itu ya. Itu memang nikmat, Saudara ya. Heran itu buah itu yang difermentasi kan ya, diolah sedemikian rupa itu ya, diendapkan beberapa lama dan gitu dia menghasilkan wangi dicium begitu enak dan diminum dengan manis dan juga enak begitu ya. Nah, saking mungkin anggur itu ya akhirnya lama itu menjadi alkohol yang rendah. Kalau minum terlalu banyak itu bisa menjadi mabuk kan begitu. Ya, minum anggur. Nah, Alkitab dia mengatakan setelah ia minum anggur mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah, Saudara, biasanya pada umumnya orang-orang yang merasakan senang bahagia karena Nuh kan selamat ya keluar dari Batra, senang kan dia keluar dari Batra kan, dia bisa hidup seperti biasanya, seperti dulu kan, nggak di dalam kapal itu lagi kan, ya happy dong, senang loh, mau mengadakan satu acara loh, ya kan, dia juga mengadakan acara penyembahan itu membangun namanya altar, ya mesbah, mempersembahkan mesbah ini kepada Tuhan, menyembah Tuhan ya, sehingga Tuhan memberikan apa tanda pelangi itu, saudara kalau lihat di pasal yang 9 ya, pelangi dan keluar pelangi ini dan Allah mengatakan pelangi ini sebagai tanda bahwa Allah tidak akan lagi menghukum manusia dan binatang dengan air bah. Nah, ini janji Tuhan kepada Bapak Abraham ya. Tentu senang happy ya. Ya dan keluarganya ya. Nah, mengenai anggur saudara ya. Biasanya kita semua orang budaya apapun juga ya, khususnya kalau kita
orang Tionghoa ya, kalau ada pesta-pesta apa, kalau orang hak nyingkong sitciu ya. Nah, makanya ada pakai namanya katanya sitciu. Sitciu itu kan minum arak. Kalau terjemah ke Indonesia itu sebenarnya adalah pesta nikah. Sitciu. Kata orang tanya, kok kamu pakai baju bagus? Kamu mau kemana? Aku mau sitciu. Oh, sitciu artinya ke pesta pernikahan. Ya, nah, kalau kita di Indonesia kan ada disiapin anggur nggak? Sebagian ada menyiapin anggur. Nggak semua orang minum anggur. Yang nggak minum air putih. Tapi ada disiapin anggur tertentu kepada orang yang suka minum anggur. Ya, wine. Ada yang red wine dan sebagainya. Yang alkoholnya mungkin tidak tinggi. Rendah gitu. Oke, nah itu menandakan sukacita gitu loh, saudara. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, saudara-saudara ya, yang mengenai tentang anggur ini, kalau di Amsal pasal 20 ayat 1, Amsal ini kan yang ditulis oleh Raja Salomo yang sangat bijaksana, yang pinter itu ya. Nah, dia pasti minum anggur ya, raja-raja dan sebagainya. Tapi dia mengatakan demikian, anggur adalah pencemooh. Kenapa bisa jadi pencemooh ya? Karena apa? Karena kalau you minum banyak anggur, dia gitu sampai kamu mabuk lah, kamu bisa apa nama itu, ngomong-ngomong yang macam-macam gitu ya. Minuman keras adalah peribut katanya. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Itu enggak, orang sudah mabuk. Itu Amsal 20:1. Kemudian Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Oke, orang yang maunya happy saja. Orang yang gemar kepada minyak, nah minyak itu apa? Nah, minyak, kemudian dan anggur tidak akan menjadi kaya. Nah, kalau orang yang suka minum-minum itu pasti nggak bisa. Beda, udah deh. Dia alkoholik, ada orang yang ter apa nama itu ya, sudah dijadi budak anggur gitu ya. Oke, maka itu Paulus mengatakan kepada orang Kristen di Efesus. Nah, Efesus, kepada orang Kristen Efesus, pasti orang-orang Efesus banyak yang latar belakang alkoholis ya, atau yang suka minum-minum anggur itu ya. Nah, mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, gitu loh, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, kenapa di dalam perjanjian baru Yesus mengubah air jadi anggur? Kalau di Amsal ya punya satu negatif tentang anggur. Ya kan? Negatif kan? Paulus juga mengatakan, tidak mengatakan jangan minum anggur, tapi dia bilang jangan mabuk oleh anggur nih. Perhatikan kata-katanya itu ya. Ya, artinya minum anggur itu seadanya itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi mabuk, nah itu yang jadi masalah gitu loh. Yang problem. Nah, karena itu kalau kita bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus bikin, itu mujizat yang pertama yang dibikin adalah apa? Air biasa. Air yang kita minum biasa itu diubah menjadi anggur. Nah, saudara perhatikan. Anggur. Nah, ini banyak perdebatan. Apakah itu anggur beralkohol tinggi atau anggur rendah? Nah, kalau anggur yang biasanya yang fresh dibikin itu ya mungkin yang sudah ditaruh punya berapa waktu, nggak lama gitu ya. Dia itu alkoholnya rendah ya, enak diminum, saudara-saudara ya. Tapi kalau yang sudah difermentasi lama sampai 1 tahun, 2 tahun disimpan-simpan itu biasanya menjadi wine yang sangat mahal sekali ya, yang wine mahal sekali ya. Nah, itu ada untuk mencari uang lah, orang bikin itu ya untuk supaya orang minum-minum sampai mabuk-mabuk. Nah, tapi Yesus yang bikin itu adalah untuk senang, happy. Karena pesta pernikahan itu kekurangan anggur. Tetapi setelah Yesus bikin, orang heran, kok anggur yang terakhir lebih enak? Nah, itu ada satu gambaran, satu happiness, sukacita. Bukan berarti Tuhan mau supaya kita minum anggur-anggur sampai kita mabuk, tidak ya. Tapi itu ada menggambarkan satu sukacita. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks tentang mengadakan perjamuan Tuhan, nah Yesus juga
menginstruksikan kepada orang percaya, ya, orang Kristen ya, untuk mengingat Yesus mati sampai dia datang, maka itu kita mengadakan perjamuan Tuhan. Oke? Nah, nanti di bulan Agustus pertama, oke, Agustus pertama kita akan mengadakan perjamuan. Nah, di mana kita pakai anggur. Anggur yang kita pakai untuk perjamuan itu tuh very low alkohol ya, sangat rendah sekali kalau itu fresh itu. Oke, yang kita pakai itu adalah untuk mengenang Yesus Kristus ya, darah Yesus tertumpah itu seperti anggur merahnya kan, roti menggambarkan tubuhnya. Oke. Jadi kesimpulannya anggur itu sebenarnya itu membawa ke suatu kenikmatan, kebahagiaan, tapi sering salah digunain sehingga kita tak jatuh ke dalam kemabukan. Kalau Anda menyukai sesuatu, terlalu menyukai sesuatu lebih daripada Tuhan, itu bisa dikategorikan kamu mabuk. Maka ada istilah orang mabuk agama, mabuk harta, sudah nggak puas dengan harta, makan lagi mata, ambil lagi harta orang dengan cara nggak benar, korupsi lagi, itu mabuk harta. Di Indonesia ini sampai orang tuh geleng-geleng kepala. Pejabat-pejabat kena OTT, OTT lagi, terakhir OTT lagi yang dari Sumbawa. Setelah yang Pisdus itu, yang simpan 74 kilo emas itu sama uangnya hampir 400 sekian dolar di beberapa tempat. Coba bayangkan sudah, cinta uang lah. Akhirnya Anda terjatuh ke dalam istilahnya mabuk. Ya, istilah katanya mabuk. Ada orang pemuda-pemudi jatuh cinta, mabuk cinta. Atau ya boleh dikatakan ya, karena saking cintanya dia seperti orang mabuk. Waduh, kalau nggak ketemu seharian rasanya sudah bertahun-tahun tidak ketemu ya. Itu kan mabuk cinta ya. Ya kan boleh kan? Ya, jadi mabuk cinta itu boleh nggak? Sebenarnya begini, kalau kita cinta tuh kita harus ya menahan diri, nafsu diri. Ya, kita harus saling meyakini, saling percaya diri, kan gitu ya, jangan sampai mabuk cinta dan melakukan yang tidak baik, kan begitu. Nah, itu sifat anggur istilahnya, oke? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang sedang terjadi dengan Nuh? Dia waktu dia mabuk, dia tidak berpakaian. Waktu Ham tahu dia lihat bapaknya begitu, dia tidak buat apa-apa, atau mungkin dia ketawa-ketawa, dia apa dong, kenapa dan sebagainya. Akhirnya dia kasih tahu kedua saudaranya, itu akhirnya masih telanjang dan sebagainya. Nah, kata telanjang istilah itu ada hubungannya dengan kata sodomik. Nah, ada yang menafsir itu sampai mengatakan anaknya sama bapaknya sodomi. Ya, tapi saya nggak begitu yakin apa berani mengatakan demikian itu ya. Tapi dia tidak buat sesuatu, saudara. Nah, saudaranya pakai pakai satu benda atau pakaian atau kain atau apa ya, nggak berani lihat, tutup itu auratnya ayahnya, dan mereka nggak berani lihat. Nah, setelah dia sadar baru dikasih tahu oleh si Yafet, Bapak begini begini begini. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, disinilah tertulis tertera dengan jelas kutukan dan berkat. Kok bisa begitu ya, saudara ya? Ya, memang Alkitab mengatakan demikian ya, saudara, coba sudah perhatikan di ayat yang ke-25 ya, saudara ya. Setelah 24 dulu ya, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Nah, ini tanah Kanaan itu ada orang bangsa yang menguasai, yang hidup di Kanaan itu adalah Ham, keturunan Ham, yang kemudian tanahnya itu, tanah Kanaan diberikan kepada Shem. Sem itu keturunan Sem itu adalah bapak Abram. Ini ya Kanaan, oke? Jadi apa yang diucapkan oleh Nuh? Ini kutukan apa? Kanaan itu artinya Ham dengan keturunannya,
hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Wah, Ham itu dikutuk menjadi hamba, hamba Sem, hamba Yafet. Lalu Nuh mengatakan kepada Sem dan Yafet di ayat yang ke-6, lagi katanya, terpujilah Tuhan. Bahasa Inggris terjemahnya, blessed be the Lord, the God of Sem, katanya kan. Jadi Tuhannya Sem, ya, hendaklah, nah diulangi lagi, Kanaan menjadi hamba baginya. Hamba itu namanya slave ya. Terjemahan yang asli itu slave, servant, slave. Oke. Nah, kemudian apa terjadi? Kemudian mengatakan kepada Yafet, Allah meluaskan kiranya tempat kediamannya. Kalau itu meluaskannya itu sebenarnya extensions, memperpanjang, memperluas kemah atau wilayahnya Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem kepada, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Waduh, ini Ham punya keturunan itu menjadi hamba dari slave-nya Sem dan juga ini Yafet begitu saudara. Nah, di sini ada kutukan dan berkat yang diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks perjanjian lama ya, ini sangat berat sekali bagi seorang anak kalau dia terhadap orang tuanya itu ya, makanya dikutuk oleh orang tuanya itu bisa terjadi apa yang terjadi, itu bisa terjadi, benar-benar terjadi, saudara-saudaraku ya. Jadi ini satu pelajaran yang indah bagi kita sebagai orang percaya ya. Karena itulah Tuhan memberikan perintah yang penting bagi kita. Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau you nggak menghormati, mencelakakan atau siap menyipak atau apapun ya, wah itu ada hukumannya bagi mereka. Tapi mereka yang menghormati ayah dan ibunya akan diperpanjang umurnya dan diberkati Tuhan ya begitu ya. Nah ini paling ditakuti oleh orang-orang yang beragama, orang beragama yang lain gitu ya. Makanya mereka sangat menghormati orang tuanya, apalagi Hindu, Buddha, Islam juga begitu loh, sampai cium-cium tangan dan sebagainya kan. Mereka sangat menghormati orang tuanya ya dan sebagainya ya. Nah, tentu kita sebagai orang percaya harus lebih dari itu ya. Menghormati ayah dan ibu kita seperti perintah Tuhan itu supaya panjang umur dan diberkatinya Tuhan. Ya, oke? Nah, apa yang terjadi dengan Kanaan, saudara? Kanaan itu keturunan Ham. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang berkulit hitam, ya, black color. Arti Ham itu adalah panas. Ada yang menyebutnya panas atau black color, berkulit hitam. Nah, di manakah mereka tinggal? Itu mereka awalnya memang dari Gunung Ararat, kan mereka keluar dari Arab ya, kemudian tersebar ke bawah ke selatan ya, ke Asia dulu, kemudian mereka ke Asia Tengah ini terus turun-turun ke bawah tinggal di Kanaan, kemudian dia masuk lagi ke Mesir, ke Afrika. Itu adalah Ham berkulit hitam. Yang jelas mereka tinggal di daerah ekuator atau daerah yang tropis, maka sesuai dengan namanya Ham, heat, panas, dan juga yang tinggal di daerah headquarter itu garis ekuator, tahu ya, garis ekuator itu jalurnya matahari yang panas itu, maka itu orang yang tinggal di ekuator itu semua kulitnya hitam, termasuk Sri Lanka, Tamil, nah, kemudian di Indonesia hitam, Papua hitam, Aboriginal itu turun dari Pasifik dan sebagainya itu juga hitam. Nah, itu black, hitam. Nah, kemudian Yafet kemana? Ekspansinya, extensions. Mereka tersebar ke dari Asia, Turki, sorry, Turki ya, Turki, kemudian dia pergi ke Eropa. Itu bule, kulit putih, rambut pirang. Ada juga rambut yang nggak pirang ya, ada hitam sedikit dan sebagainya. Nah, itu Yafet. Nah, Sem pergi kemana?
Sem pergi ke Asia. Dari Asia Tengah, Asia Timur Tengah, Asia terus sampai ke India dan sampai ke Cina. Kan gitu kan, Sem. Ya. Nah, Sem ini, saudara-saudara, kalau kita lihat keturunannya kemudian yang sangat terkenal. Sebenarnya dia berasal dari tinggal di daerah Irak dan Iran Mesopotamia. Makanya di Alkitab mengatakan Bapak Abraham itu berasal dari Urs Kasdim. Itu Irak, Mesopotamia, Babel dulu namanya. Kemudian pindah ke Haran ke utara, mau dekat perbatasan dengan Asia Tengah itu dengan Turki, yang Ararat di sana itu. Nah, kemudian baru turun ke bawah ke selatan itu pergi ke Kanaan. Nah, Kanaan itu tanahnya Lot, tanahnya Hama, apa namanya Ham, gitu ya, itu Kanaan. Ya, pergi ke sana. Jadi Sem. Nah, kemudian itu nama Sem artinya sebenarnya aja selebriti, orang yang sangat populer, terkenal. Kenapa dari Sem itu kemudian datanglah sang juru selamat penebus dosa manusia, oke? Yang berasal dari keturunan Sem, yaitu kemudian orang Yahudi, orang Israel. Selebriti kenapa? Karena sang penebus itu kemudian akan disebut dengan the King of Kings and the Lord of Lords. Similarity, similarity ya. Oke, Sam. Nah, kalau Yafet, nah memang artinya apa? Extensions. Artinya perluasan, perpanjangan. Seperti kita kalau mau bangun rumah, rumah dulu saya bangun kecil, hanya punya kamar dua. Saya mau tambah lagi 2 kamar, 4 kamar, karena banyak cucu saya, maka saya harus tambah dengan extension. Nah, ini bisa terjadi loh, Pak, saudara-saudara. Kita lihat bahwa kenapa Yafet itu ya mendapat berkat dari Nuh ini ya. Dia adalah penjelajah dan penguasa dunia dan menguasai bangsa-bangsa lain, termasuk Afrika, termasuk Asia. Penjajah. Siapa dia? Holland, Belanda, Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, itu orang bule. Mereka negaranya menjadi extended, perpanjangan ke tempat lain gitu loh. Hebat ya saudara ya. Jadi Ham keturunannya menjadi hamba. Yes. Yes. Ya, termasuk Ham itu di orang di Asia. Nah, Sem itu siapa? Sem itu ya termasuk orang Arab. Oke, keturunan Ismail itu kan. Oke, itu Iran, Irak, itu Sem sebenarnya. Nah, mereka hidungnya mancung putih, kadang-kadang rambutnya ada sedikit bule-bule gitu ya. Orang-orang Iran itu coba kayak orang bule mukanya kalau cewek-cewek itu kan. Nah, mereka sebenarnya same. Ya, saudara same gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaannya. Kita orang Tionghoa berasal dari suku mana? Maksudnya dari anaknya Nuh yang mana? Nah, banyak yang menafsir aja ya, tapi kita sulit untuk menentukan berasal dari mana. Hanya kita mengatakan kita adalah dari semik dari Sem gitu ya. Apakah 100% juga enggak? Kenapa? Di Cina Selatan banyaknya yang berkulit hitam. Karena orang Indonesia asal mulanya menurut genetik atau sejarahnya itu kita dari Indochina, orang Jawa, oke, orang Sunda, orang Malay, orang apa Birma, orang Thailand dan sebagainya. Kita itu dari Indonesia. Apakah kita dari Semit? Memang sulit untuk di tengah karena ada gelap-gelap sedikit kulitnya gitu ya. Tapi yang asli Cina itu menurut sebagian penafsir itu mereka berasal dari Rusia. Maka nanti akan dikatakan Gong Magong dan sebagainya itu ya keturunannya nanti kita minggu depan kita akan membahas itu ya. Nah, itu kenapa? Karena Cina asli itu banyak yang itu warnanya kulit
putih, bersih, ya, hidungnya mancung sebagian, ada matanya sipit. Orang Tionghoa. Tapi makanya orang Tiongkok, orang apa China itu banyak suku bangsanya sebenarnya ya. Seperti kita di Indonesia tuh banyak suku bangsa, bahasanya ada Batak, ada Dayak, ya, ada Maluku, Ambon dan sebagainya yang kulit hitam sebenarnya. Kalau yang hitam cirihannya sudah tentu kita mengatakan dia dari suku Han. Kalau yang putih-putih pasti dia berasal dari bule. Nah, kalau orang apa keturunan Sem itu memang ada sedikit juga agak yang gelap-gelap dikit ya. Juga ada yang putih-putih dan sebagainya. Oke. Oke, malam ini pelajaran kita satu hal yang kita dapatkan bahwa yang penting di sini adalah saudara-saudara bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia kita harus menghormati ayah dan ibu kita supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan ya supaya mereka mendoakan kita supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini. Amin.